Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Putu Yukesa. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang digital tourism dalam kaitannya dengan e-tourism. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah pariwisata. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke video pembahasannya. Internet adalah inovasi yang paling penting sejak perkembangan media cetak. Internet menggabungkan banyak fitur media yang ada dengan kemampuan interaktivitas baru. Dengan demikian tidak hanya mengubah cara individu melakukan bisnisnya dengan satu sama lain, tetapi juga esensi dari apa artinya menjadi manusia dalam masyarakat. Fakta yang menyatakan bahwa populasi menggunakan internet aktif secara teratur 90% berusia di antara 5-17 tahun. Sehingga ketika tumbuh menjadi populasi aktif, ekonomi sejak munculnya internet, perencanaan perjalanan misalnya pencarian informasi, perjalanan dan pemesanan selalu menjadi salah satu alasan utama seseorang melakukan internet. Revolusi internet dan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi inflasi yang mendalam bagi industri pariwisata, sistem teknologi komunikasi dan telah menyebar secara cepat di seluruh sektor pariwisata. Industri 5.0 merupakan tren evolusi terbaru yang melibatkan Internet of Things, sistem penyimpanan cloud, dan cognitive computing. Teknologi berkembang setiap saat dengan inovasi baru yang bermunculan setiap hari. Revolusi Industri 5.0 merupakan berkelanjutan dari era sebelumnya dengan menyempurnakan teknologi karena menghubungkan dunia melalui aplikasi digital yang mengarah ke the more digital, the more personal. Perilaku wisatawan pun berubah ketika melakukan pencarian tujuan perjalanan serta memberikan ulasan mengenai pengalaman perjalanan yang telah mereka alami melalui akun media sosial. Yang pertama ada e-tourism. Menurut Efraim, pemasaran secara elektronik e-commerce didefinisikan sebagai aktivitas pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk dan pemasaran produk dengan pelayanan melalui sistem elektronik seperti internet. Tercantum di dalamnya pengiriman data elektronik, manajemen distribusi, pemasaran secara daring, transaksi daring, sistem manajemen otomatisasi stok terjual. E-tourism adalah bagian dari pemasaran secara elektronik. E-tourism merupakan suatu fenomena yang merupakan adaptasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh wisatawan dan pengusaha tempat wisata atau hotel untuk mengubah proses dan value chain dalam industri pariwisata. E-tourism melibatkan seseorang konsumen yang mengikuti beberapa aspek seperti informasi, elektronik, pemesanan secara daring, hotel, transportasi, dan lain-lain, dan pembayaran secara elektronik. Yang kedua ada digital marketing. Digital marketing termasuk di dalamnya adalah periklanan daring, surat elektronik, pesan elektronik, optimasi mesin pencarian, mempunyai kemudahan interaksi dengan konsumen, cukup murah, dan mempunyai tenggang waktu yang cepat dalam mempromosikan. Produk atau layanan dapat menjangkau konsumen luas dikarenakan penggunaan teknologi oleh konsumen. Kemampuan untuk menjadi viral, komunikasi interaktif, respon dan ulasan dapat diberikan kapan saja. Selanjutnya ada digital marketing dan e-tourism. Internet merevolusi fleksibilitas dan kedua pilihan konsumen dan proses pengiriman layanan. Pelanggan telah menjadi jauh lebih canggih dan cerdas. Hal ini karena pelanggan telah mengalami tingkatan pelayanan yang tinggi. Dan karena standar hidup telah berkembang pesat, akibatnya wisatawan menjadi lebih menuntut meminta produk berkualitas tinggi dengan nilai biaya per yang akan dikeluarkan perjalanan. Selanjutnya ada e-airlines. Indonesia mempunyai Garuda yang bekerja sama dengan Sabre Travel Network Indonesia yang memperkenalkan komputer reservation system atau Central Reservation System (CRS), yaitu sistem reservasi komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi
dan melakukan transaksi terkait dengan perjalanan udara. Selanjutnya ada e-hospitality. Organisasi perhotelan menggunakan sistem komputerisasi untuk meningkatkan manajemen persediaan, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan konsumen serta mengurangi beberapa biaya operasional. Property Management System (PMS) diperkenalkan untuk memfasilitasi front office sebagai penjualan dengan perencanaan dan bagian operasional. Hal ini dicapai dengan mengelola database semua pemesanan, tarif okupansi, dan pembatalan sehingga mengelola persediaan hotel. Wisatawan mengharapkan fasilitas teknologi informasi yang telah disediakan di dalam kamar seperti akses internet melalui set televisi dan port data yang telah menjadi standar untuk kategori hotel yang lebih tinggi. Internet meningkatkan representasi hotel dan proses pemesanan secara dramatis. Integrasi lebih lanjut antara PMS dan CRS hotel dapat meningkatkan efisiensi, memfasilitasi pengawasan, pengurangan personil, dan meminimalkan waktu respon untuk permintaan pelanggan dan manajemen. Selanjutnya ada e-tour operator. Operator tour perlu terus-menerus berinteraksi dengan semua mitra, termasuk mitra penyedia akomodasi dan transportasi. TI juga penting untuk distribusi paket wisata operator tour, pengenalan internet and externet sebagai alat strategis memiliki jumlah manfaat bagi operator tour. Koordinasi dan penukaran informasi yang tepat waktu sangat penting karena memungkinkan operator untuk mengkoordinasi kegiatan, menyelesaikan masalah, dan memastikan bahwa keinginan wisatawan dapat disampaikan kepada semua mitra memberikan produk wisata. Selanjutnya ada e-travel agency. Teknologi informasi telah memperkenalkan perbaikan besar dalam organisasi internal agen perjalanan dengan mengintegrasikan back office misalnya sebagai akuntansi, pemantauan komisi dan HRD, dan fungsi front office sebagai histori dari pelanggan, rencana pembangunan, tiketing, dan komunikasi dengan pemasok. Agen perjalanan telah mencapai kenaikan yang signifikan dalam efisiensi dan penghematan biaya karena transaksi ini dilakukan di kantor cabang secara otomatis. Dapat dilaporkan kembali ke kantor pusat sehingga kontrol keuangan yang lebih ketat dapat dicapai. Sistem CRM mendukung agen perjalanan dalam melacak aktivitas, efisiensi, kontrol, dan daya saing. Sistem CRM dapat menyimpan informasi dalam data warehouse, juga dapat membantu mengembangkan alat pemesanan proaktif untuk menargetkan pelanggan individu dengan produk khususnya sehingga meningkatkan nilai tambah layanan yang ditawarkan pada setiap pelanggan. Selanjutnya ada e-destination. Destination Management System (DMS) telah digunakan untuk mengintegrasikan seluruh tourism supply untuk tujuan perjalanan. Kontribusi DMS terhadap manajemen strategis dan pemasaran ditunjukkan dalam kemampuan untuk mengintegrasikan semua pemangku kepentingan di tujuan perjalanan dan untuk mencapai pasar global. DMS menawarkan informasi yang inovatif dan memfasilitasi sistem pemesanan. Contohnya ini seperti situs, media sosial, media transportasi, pemasangan iklan secara daring, dan forum diskusi. Jadi kesimpulannya, teknologi informasi e-tourism ini harus selalu diperbarui, di-upgrade untuk berintegrasi baik secara internal maupun eksternal. Untuk meningkatkan bisnis pariwisata, integrasi TI sebagai strategi digital marketing dalam pariwisata akan menguntungkan baik penyedia layanan dan pariwisata, serta menyatukan stakeholder lain pada platform wisata. Pemilihan alat teknologi informasi yang sangat penting untuk mencocokkan kebutuhan wisatawan dengan dimensi layanan wisata. Peningkatan penggunaan teknologi oleh seluruh dinas pariwisata dan agen perjalanan dalam menggunakan alat TI baru dalam rangka mengambil informasi calon wisatawan, mengidentifikasi produk wisata yang sesuai dengan melakukan pemesanan wisata. Integrasi TI menyediakan alat yang ampuh yang membawa keuntungan dan mempromosikan dan memperkuat industri pariwisata. Jadi itulah pembahasan saya mengenai
materi digital tourism dalam kaitannya dengan e-tourism. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om.